Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Oh. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Selamat datang dalam ibadah minggu di Gereja Maranatha. Sebelum ibadah dimulai, beberapa pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita selalu diberkati. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Kau di sana penuhi hatiku hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Namun masih saja
tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hatiku hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang Selamat sore jemaat Shalom. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu
Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, selamat hari Minggu, dan Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 8 Mei 2022, pukul 18 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di saat ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Yang pertama, diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dan selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Kedua, penerimaan kolekta Minggu 1 Mei 2022 pukul 9 WIB sebesar Rp15.786.500, syukur sebesar Rp7.640.000, persepuluhan sebesar Rp3.894.000, dan sarana fisik sebesar Rp616.000. Penerimaan kolekta Minggu 1 Mei 2022 pukul 18 WIB sebesar Rp9.045.000, syukur sebesar Rp555.000, persepuluhan sebesar Rp3.209.000, dan sarana fisik sebesar Rp619.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pukul 18 WIB dilayani oleh Pendeta H. Purmiasa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel Karangpanjang. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1-11. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini adalah Revi Aipasa dan Trio Irene. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan, nyanyian rohani nomor 96 ayat 1 dan 2.
Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak atas perhatiannya dan kesediaan tetap mematuhi protokol kesehatan. Akhirnya, selamat memuliakan Tuhan dalam persekutuan di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 8 Mei 2022, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu berkebaktian. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi kebaktian itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selamat sore jemaat, Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersuka cita sebab Tuhan mempersatukan kita semua di saat ini dalam kebaktian ini, dan kita beribadah memuliakan namanya. Dan kita tabiskan kebaktian ini. Kebaktian yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaklah dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang melepaskan orang dari surga.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah sore hari ini, minggu kedua bulan Mei, kita akan sama-sama membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan 11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat pertama sampai dengan 11. Kita membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Ibu Bapak Jemaat sekalian membaca ayat yang genap. Melalui pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11 dengan judul Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengarkan doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue arah. Lalu orang mengambilnya dan ditaruhkan pada basa itu, maka sembuhlah ia. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Lalu berseluruh Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan
dan pembinaan umat yang ditetapkan Lembaga Pembinaan Jemaat minggu ini adalah jagalah hati dan rawatlah tubuh. Dan apa makna tema ini dalam bingkai tema pembinaan umat bulan Mei, yakni membangun ketahanan keluarga, gereja dan masyarakat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita pahami bersama bahwa untuk membangun ketahanan keluarga, gereja dan masyarakat itu tidak dilakukan pada satu sektor kehidupan, tetapi dibangun dari berbagai sektor. Bukan saja melalui ketahanan sosial, ekonomi dan lain-lain, tetapi penguatan juga melalui spiritualitas. Dalam hal ini menjaga dan membersihkan hati sebagai pusat daripada seluruh kehidupan manusia. Dan oleh karena itu setiap orang pasti akan selalu menjaga hatinya sehingga tidak terbeban dan syarat dengan berbagai persoalan-persoalan yang tentu saja berdampak terhadap seluruh sikap, tetapi juga pengambilan keputusan dan juga dalam pekerjaan-pekerjaan dan pelayanannya. Sebab sesungguhnya ada sangat kait-mengait yang sangat erat antara hati dan tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Seperti kita selalu mendengarkan ungkapan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dan itu sangat betul-betul sangat mempengaruhi satu dengan yang lain. Mengapa kita harus menjaga hati? Alkitab menjelaskan bahwa hati merupakan pusat emosional dan keinginan manusia. Itu berarti bahwa hati merupakan cerminan hidup bagi manusia. Yang diucapkan mulut keluar dari hati, kata-kata yang merupakan bagian daripada realita hidup, yang merupakan tindakan, itu juga merupakan yang ekspresikan dari hati. Banyak hal yang sesungguhnya tersimpan dalam hati, tersembunyi dalam hati, dan hanya Tuhan yang tahu apa sesungguhnya yang terkandung di dalam hati, yang terpendam di dalam hati. Dan karena itu Tuhan sungguh menginginkan semua orang yang condongkan hatinya kepada Tuhan, yang tulus hatinya, dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, terekspresi dari hati yang sungguh, dalam dan mulia. Dengan demikian hati memang
dapat mempengaruhi seluruh keberadaan tubuh kita sebab hati dan tubuh saling terhubung dengan kuat. Dan oleh karena itu selalu kita juga mendengarkan dan membaca firman Tuhan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi kalau marah hati galau, menyanyi saja Bapak Ibu. Sebab orang semua tahu lagu punya power yang besar untuk mengubah suasana batin, suasana hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa hubungan dengan teks bacaan kita 2 Raja-Raja 20 ayat 1 hingga 11? Kalau dilihat dalam 2 Raja-Raja ini, baru saja Raja Hizkia selesai berperang melawan Sanherib, Raja Asyur. Maka kini Hizkia pun mengidap penyakit serius yang membahayakan jiwanya, borok yang sungguh panas dan sangat mempengaruhi hatinya, jiwanya, raganya. Dan dalam kondisi dan suasana hati yang syarat dengan beban seperti itu, Yesaya diutus Tuhan. Bukan untuk membawa sukacita, bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk mau mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Ini suatu kenyataan dan realita di mana dia sendiri lalu betul-betul bereaksi terhadap berita yang begitu mencemaskan, membuat dia hilang harapan. Seluruh pengharapannya itu pudar. Calvin mengatakan bahwa sekalipun penyakit itu menyakitkan, tetapi yang lebih menyakitkan lagi adalah hati yang mungkin sekali timbul dalam diri Hizkia. Bahwa Allah menentang dan membencinya, sehingga baru saja ia bebas dari peperangan, sekarang ia terkena penyakit yang mematikan. Apa yang dia nyatakan? Karena tidak lalu menerima berita yang begitu mencemaskan dia, ia memalingkan mukanya di dinding, lalu berdoa. Ini ia lakukan supaya perhatiannya tidak terpecah dan benar-benar fokus memusatkan perhatian kepada Tuhan. Dalam doanya Hizkia menyatakan kesalehannya pada Tuhan. Seolah-olah dia memprotes bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang saleh, orang yang turut kehendak Tuhan, orang yang tulus hatinya, orang yang betul-betul mengabdi kepada rakyatnya. Orang yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan seluruh hidup dan karyanya pada Tuhan, pada rakyat. Maka ada pandangan yang mengatakan bahwa Hizkia menyamakan diri dengan doa seorang Farisi
Ia menyatakan dirinya adalah orang yang benar, orang yang tulus. Tetapi sebetulnya ketika dia mau mengatakan bahwa dia adalah orang yang benar, dia adalah orang yang tulus hatinya, dia sungguh berpasrah dan hendak mau sesungguhnya mendekatkan diri kepada Tuhan dan hendak mencari sesungguhnya kehendak Tuhan di dalam doa itu. Dia tidak merasa diri suci, bahkan sebaliknya menyadari akan segala dosa-dosanya. Doa Hizkia yang menunjukkan kesalehannya ini hanyalah suatu doa yang didasarkan pada janji Tuhan bahwa terhadap orang yang benar dan saleh akan diberikan umur panjang. Pada saat itu Hizkia baru berumur 39 tahun dan baru memerintah 14 tahun lamanya. Tentang ayat ini Calvin juga berkata bahwa Hizkia bukannya memprotes Allah. Hizkia bukan sementara berbantah-bantahan dengan Allah. Bahwa seolah-olah ia mengatakan bahwa aku ini baik, aku ini saleh dan tidak layak mendapatkan hukuman ini, apalagi sampai meninggal. Sebaliknya perkataan dalam ayat 3 ini bertujuan menguatkan imannya sendiri. Karena mungkin ia merasa bahwa Allah menentangnya atau membencinya. Sebab dengan menyatakan kesalehannya, dia sementara melawan pikirannya sendiri. Dia sementara melawan hatinya yang memberontak. Dia sementara memprotes hatinya yang mengatakan ketulusan dan kesuciannya. Sebab hati nurani yang baik merupakan dorongan yang besar untuk tetap berdoa pada Tuhan sekalipun merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Dan siap untuk selalu menanggung akibat dan derita. Sebab ia tahu bahwa Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan sesuai dengan otoritas Tuhan yang bebas. Dia juga tahu bahwa Tuhan tidak menyatakan segala sesuatu sesuai dengan prestasinya. Ia boleh menang dengan segala cemerlang, menang peperangan. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan itu sebagai prestasi yang mampu untuk dia persembahkan kepada Tuhan? Lalu ketika dia sakit, dan harus diberitakan waktu kematiannya. Ekspresi tekanan jiwa yang seperti itu, Hizkia berdoa dengan menangis. Dan Tuhan mendengar. Dengan perkataan telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Memang air mata apapun tidak dapat mempengaruhi keputusan Tuhan. Kebaikan seseorang tak dapat memutarbalikan kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaan kita, mengapa sampai Tuhan lalu mendengarkan doa dan sepertinya membatalkan rencana kematiannya? Sesungguhnya totalitas kehidupan daripada Hizkia menunjukkan pertobatannya.
Sebab sesungguhnya dia tahu bahwa sekalipun di hadapan dirinya sendiri merasakan bahwa dia itu orang benar, dia itu orang saleh, tetapi pada prinsipnya di mata Tuhan, dia juga adalah orang yang sangat terbatas. Dan oleh karena itu dengan mengosongkan seluruh hati dan jiwanya kepada Tuhan dan memintakan pengampunan, sesungguhnya ada pertobatan dan ada penyerahan hidup kepada Allah. Sekalipun Hizkia merasakan bahwa tidak ada lagi kemungkinan untuk menawarkan kesembuhan, tetapi ia tidak berhenti untuk lari kepada Allah dan terus meminta dan berdoa kepadanya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya kira ini pun harus dilakukan oleh semua orang yang percaya dengan sungguh-sungguh dan dengan rajin di tengah-tengah berbagai penderitaan, kesusahan, dan beban-beban hidup yang berat. Tidak ada cara lain selain berdoa dan terus berdoa. Dengan kesungguhan Hizkia berdoa, maka Allah memperlihatkan hatinya yang tulus. Dan ia pun disembuhkan. Dan itulah jawaban Tuhan atas doa yang sungguh dari Hizkia yang selalu menjaga hatinya. Selain ia disembuhkan tetapi juga diberikan tambahan usia 15 tahun. Sekali lagi pertanyaan kita adalah, apakah dengan demikian Allah merubah rencana dari kematian Hizkia kepada kehidupan dan menambahkan usia padanya? Alkitab menyatakan bahwa doa yang dikabulkan hanyalah doa yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Itu berarti bahwa memang sungguh-sungguh Tuhan tidak dipengaruhi dengan apapun yang disampaikan oleh Hizkia, tetapi sesungguhnya doa Hizkia itu adalah doa yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan karena itu dalam berdoa kita harus terus berserah dan tunduk pada kehendak dan rencana Allah. Dan bukan memaksakan kehendak kita pada Tuhan dalam doa. Sebab contoh doa yang sempurna dari hati yang tulus dan pasrah kita lihat dari doa Tuhan Yesus. Dalam Matius 26 ayat 39, lalu Yesus sujud dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi kita melihat di sini Hizkia benar-benar akan mati. Andai kata ia tidak berdoa. Dan doa yang diungkapkan dari hati yang penuh dengan kehancuran itu sesungguhnya itu dalam kasih dan kehendak Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang menggerakkan dia untuk berdoa. Dan Tuhan mengabulkan doa itu sehingga rencana Tuhan yang terlaksana dan bukan rencana Hizkia. Dan oleh karena itu seperti yang dikatakan oleh Edward Young, katakan bahwa Hizkia hanya dapat hidup dan diberi pertambahan usia karena campur tangan dan kehendak Allah. Hanya intervensi Allah bersifat mujizat dari Allah bisa melepaskan sang raja, dan ini tidak akan dilakukan oleh Allah kecuali sang raja lebih dulu berpaling kepadanya dalam permohonan. Disinilah di dalam kesalehan itu dia semakin mendalami maksud dan rencana Allah baginya. Dengan demikian Hizkia semakin menjadi orang yang kuat
Demikian Hizkia harus belajar juga betapa hidupnya sepenuhnya terletak dalam campur tangan Allah. Di sini kita melihat Allah menjadikannya sebagai tanda. Bahwa Allah yang merubah, Allah yang mengubahkan segala sesuatu di dalam kasih dan rencananya, dan oleh karena itu doa juga merupakan bagian daripada kekuatan yang mampu untuk bisa mengubahkan segala sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu salah satu karakter dan moral Kristiani kita adalah bahwa kita ini ada tidak mungkin, kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Tetapi kalau kita masih ada sampai saat ini, itu adalah rencana Allah, itu adalah kehendak Allah. Dan oleh karena itu mengapa sampai kita setiap saat kita berdoa, mau kemana saja harus berdoa, mau bikin apa saja harus berdoa. Mengapa? Bukan doa itu hanya menjadi sebuah aktivitas rutinitas keagamaan yang sesungguhnya dia terjadi begitu saja. Tetapi ini sesungguhnya adalah sebuah kesadaran bahwa seluruh perjalanan kehidupan kita itu terletak dalam campur tangan Tuhan. Dan relasi kita dengan Allah merupakan relasi yang membangun, relasi yang dinamis, yang dinamisasi kehidupan kita di dalam Roh Kudus untuk dapat melakukan apapun. Seperti Hizkia, orang saleh, orang yang benar, tetapi dalam situasi yang seperti ini, dia sadar sungguh akan keterbatasannya. Di dalam keterbatasan dia menyelami maksud dan rencana Tuhan itu. Apa sesungguhnya maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya? Kita juga sesungguhnya dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan, seluruh hidup dan totalitas hidup ini, jadikanlah aku dalam rencana dan maksud-Mu. Kalau itu menjadi sebuah ungkapan yang terlahir dari hati dan nurani kita, beta kira bahwa kita tidak pernah akan membenci orang lain. Kalau hati yang begitu terpikat dan tulus kepada Tuhan, dan berdoa untuk Tuhan pakai kita dalam kehendak dan rencana dan maksud-maksudnya yang mulia di dalam perjalanan hidup kini dan masa depan, kita tidak pernah menjadi dan mendendam orang lain. Kita tidak menjadikan orang lain itu sebagai mendiskriminasi orang lain dan lain-lain sebagainya. Dan beta kira bahwa kepribadian kita cuma satu. Hati yang mendua itu memang tidak pernah akan nyaman dan tidak pernah akan tentram sampai kita menemukan kehidupan di dalam Tuhan. Sebab tidak mungkin kita berdoa yang sesungguhnya yang indah, yang mulia dalam maksud dan rencana Tuhan, dan keluar kita melakukan rencana-rencana yang jahat. Kita tidak pernah akan tenang seumur hidup. Kalau hati sudah tidak tenang, kolesterol naik, asam urat naik, makan yang apapun, minum obat apapun, tidak akan mampan. Selain bersihkanlah hati. Karena itu, kuasailah hati dan hati-hatilah dengan hati.
supaya kita jangan terseret dan terbawa di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Ini memungkinkan kita sesungguhnya bahwa bayang-bayang kita selalu hadapi. Tetapi di sini yang dimaksudkan dengan bayang-bayang dalam teks ini adalah sesungguhnya dia merasakan bahwa waktu yang diberikan Tuhan untuknya, dia mesti berjalan pada sinar cinta kasih Allah. Sebab kehidupannya tak mampu untuk menerobos segala dinding persoalan-persoalan selain dia harus berjalan pada terang cinta kasih Allah. Ukuran kita adalah terang Allah, sinar cahaya kemuliaan Allah. Ketika dia merasakan seperti itu, lalu Tuhan kembali menugaskan Yesaya untuk memberikan kepadanya buah ara, kue ara, dan diletakkan pada boroknya penyakitnya dan dia disembuhkan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga percaya pada kuasa dan iman dan doa menyembuhkan kita. Tetapi juga kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala fasilitas, di dalam doa, di dalam makanan, untuk mendatangkan kesembuhan. Dan oleh karena itu kita sadar sungguh bahwa apapun yang kita miliki itu mesti mendatangkan sukacita. Apa yang kita miliki berpihak kepada orang lain. Cintailah orang lain. Ulurkanlah tangan kepada orang lain. Memberikan hidup karya yang bermanfaat kepada orang lain. Hanya dengan demikian sukacita penuh di dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita jadikan sebagai bagian dan perenungan dan penghayatan kita. Bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kita jalani di dalam maksud dan rencana Tuhan. Kita percaya. Bahwa Tuhan memulihkan dan mengubahkan segala sesuatu, hati dan pikiran, dan turut bekerja di dalam dan hidup kita melalui Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bila pada saatnya kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang kritis, ingat, jangan sampai itu mempengaruhi hati kita. Sebab kita akan mengendalikan segala sesuatu. Dan bukan segala sesuatu mengendalikan hati kita. Sebab dengan demikian kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dihormati. Kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sebab itu kalau sakit, rawat, dan seterusnya. Karena kita percaya, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dijemput berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian oleh solois Revi Aipasadi. Silakan. Selamat sore jemaat. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih untuk pujiannya Bung Revi, Tuhan berkati. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dan serta hidupku
Jemaat, mari kita berdoa atas persembahan syukur yang telah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari Domingo, hari baru pemberian Tuhan ini, kami umat-Mu telah memberikan persembahan syukur kami dari kelebihan dan kekurangan kami. Untuk itu Tuhan kami bermohon, ulurkanlah tangan kasih-Mu, jamah dan berkati persembahan syukur pemberian umat-Mu ini. Demi dan untuk perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus dalam klasis Kota Ambon. Dan ajari kami Tuhan, bukan saja uang yang kami berikan, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat, kembali kita mendengarkan persembahan pujian oleh trio Irene. Disilakan. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Fails me. All my days I've been held in your hand, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. Darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you
close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down and surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan menyambutnya dan kita semua diberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Surgawi, Bapa yang telah mempersatukan kami dalam kebaktian minggu di saat ini. Dan kami datang membawa seluruh hati dan segenap jiwa kami, memuliakan Dikau ya Tuhan dengan mempersembahkan puji-pujian dengan seluruh hidup kami. Biarlah kebaktian yang kami naikkan kepadamu Tuhan di saat ini menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu ya Bapa. Sebab sesungguhnya kami naikkan hati kami yang selalu rindu padamu. Jiwa kami selalu merindukan Dikau ya Tuhan, dan karena itu kami datang dan menyembah hadirat-Mu dan mempersembahkan seluruh genap hidup kami kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami dari rumah tangga kami, pergumulan-pergumulan hidup kami ya Tuhan,
dan kami satukan di saat ini. Dan kami yakin sungguh Tuhan bersama dengan kami dan Engkau ada mendengarkan pujian kami. Sebab Engkau mengenal hati kami yang sangat dalam, yang selalu ingin dekat padamu. Karena itu ya Bapa di sorga, Engkau penuh kasih. Dan kasih-Mu selalu mengikat dan mempersatukan kami di dalam kehendak-Mu yang melayakan kami. Untuk terus memuliakan-Mu, memuji Dikau di setiap saat. Sehingga seluruh hidup karya pelayanan kami menjadi puji-pujian kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa di sorga, sebab perjalanan hidup kami sepekan lamanya Tuhan selalu menyertai kami. Karena itu ya Bapa, terimalah apa yang telah kami perbuat dalam hidup karya pelayanan kami, mulai dari dalam keluarga, rumah tangga kami, sampai kepada tempat-tempat kami mengabdi dan melayani dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, bangsa dan negara. Sesungguhnya kami percaya bahwa dalam kehendak-Mu Engkau menempatkan kami dalam rencana-Mu yang kudus, supaya kami menjadi anak-anak yang bermakna di mata Tuhan. Dan kami percaya seluruh kerja dan pelayanan kami tidak akan sia-sia. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan, dan kami percaya kami diberkati. Rumah tangga kami diberkati. Hidup kami diberkati. Semua orang yang kami layani diberkati. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami mohon pengampunan dan pengasihan-Mu kalau kami menyakiti hati Tuhan, hati sesama, hati orang-orang yang kami kasihi, kami cintai dalam kehidupan keluarga, istri, suami, anak-anak, juga kepada semua orang yang kami layani. Di dalam kesadaran tentang keterbatasan dan campur tangan Tuhan yang begitu meluap dalam hidup kami, maka kami berketetapan hati di dalam pengharapan akan Dikau yang selalu menyertai kami di setiap ruang dan waktu, sebab Engkau adalah Tuhan atas waktu yang mengizinkan kami untuk terus berkarya. Dan karena itu kami meletakkan hidup kami kepada-Mu ya Bapa, dan mohon Tuhan jaga pelihara kami, jaga hati kami ya Tuhan, supaya kami selalu ceria, supaya kami selalu memberi kasih, supaya kami tetap bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami tidak membebani hidup kami, tubuh kami, hati kami dengan iri, dengki, benci, dan melakukan segala sesuatu yang Engkau tidak kehendaki. Dan oleh karena itu kami meletakkan seluruh rencana-rencana kerja kami di usbu yang akan kami masuki, usbu baru, di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Supaya apa yang kami lakukan berhasil adanya, bukan karena kami Tuhan. Sebab sesungguh seluruh karya, prestasi, jasa, hasil-hasil dari seluruh pekerjaan dan usaha sesuai dengan profesi masing-masing kami, semata-mata adalah anugerah. Karena itu hidup kami adalah tanda bagi-Mu Tuhan, dan juga tanda bagi sesama, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi selalu memberi sukacita di mana kami hadir.
Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kendalikan seluruh hidup kami ya Tuhan. Bila ternyata kami punya pergumulan-pergumulan yang sampai saat ini belum tuntas, kami mempertaruhkan semuanya pada-Mu ya Bapa. Kami percaya di dalam kekuatan kuasa doa yang kami naikkan, kami gumuli, Tuhan tak pernah lepaskan tangan. Engkau mendengar kami. Engkau tahu hati kami yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau menjawab kami. Bila ternyata kami bergumul dengan berbagai sakit dan derita kami, kami pun mohon Tuhan turut campur tangan dan jamah kami, jamah orang-orang yang kami kasihi, supaya mereka pun mengalami kuasa jamahan tangan-Mu ya Bapa. Janda, duda, anak, yatim, yatim piatu, mereka yang ada di jalanan, kami mohon Tuhan tetap menopang mereka. Lawatlah mereka ya Tuhan yang ada di lapas, di rutan. Mereka yang sementara mengusahakan berbagai jalan-jalan keluar menghadapi segala tantangan dan persoalan-persoalan hidup, kami percaya Engkaulah satu-satu solusi yang terindah, yang terbaik. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami sebagai masyarakat, bangsa dan negara, pemerintah kami yang berkarya dan melayani sesuai dengan otoritas-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap melakukan panggilan pengutusan mereka dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Tuhan hikmati mereka, lengkapi mereka dengan kehendak-Mu ya Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu Tuhan pemerintah Maluku, gubernur, wakil gubernur bersama dengan seluruh jajarannya, juga pemerintah kota, wali kota, wakil wali kota dengan seluruh jajarannya, Tuhan selalu menguntung, berkati dan menyertai mereka. TNI Polri, para wakil rakyat, semua stakeholder, masyarakat, bangsa dan negara ini, Tuhan menyertai, bergandengan tangan bersama, memajukan kesejahteraan terhadap orang banyak. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dengan segala daya dan upaya pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder bangsa ini dengan mengupayakan penanggulangan COVID-19 dengan berbagai upaya protokol kesehatan, vaksinasi, kesadaran masyarakat untuk mengusahakan semuanya. Kami percaya bahwa dengan Tuhan semuanya akan berhasil. Dan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini kami percaya semakin baik dan akan menjadi baik, dan pada waktunya semua berlangsung secara normal kembali. So kami percaya Engkau selalu ingat akan kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan menyertai gereja-Mu dalam tugas kesaksian dan pelayanan, dari keluarga dan rumah tangga sampai ke dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan di gereja-Mu ini. Kami turut serta mengambil bahagian dalam kesaksian dan pelayanan ini dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tahun pelayanan 2022 ini. Dan kami percaya semuanya akan memberi dampak untuk ketahanan umat ini, baik itu sosioekonomi, keamanan, ketentraman, tetapi juga spiritualitas kami. Karena itu ya Tuhan, dengarkanlah kami.
Dan pimpinlah kami Tuhan menjalani hari-hari ke depan ini. Seluruh rancangan dan rencana kerja, kami mohon Tuhan turut campur tangan. Terpujilah namamu dan berkati semua yang mengambil bahagian dalam mendukung liturgi kebaktian di saat ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kami percaya kami semua telah menyatukan seluruh talenta-talenta ini dan semuanya akan dipersembahkan kepada Tuhan, dan karena itu masing-masing diberkati bersama keluarga dan rumah tangga. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah hidup kami. Hidup kini, besok dan seterusnya kami hanya pasrahkan ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mengakhiri kebaktian ini, jemaat dijemput berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk dan berdoa syukur. Atas nama para pelayan yang melayani di malam hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Bapak